Assalamualaikum adik-adik semua. Oke, ketemu lagi dengan saya. Yuk kita belajar kimia bareng-bareng masih dengan sifat koligatif larutan. Sekarang yang kita bahas di sini adalah membaca grafik antara tekanan dan temperatur. Oke ya, ada grafik P dan T. Di sini yang ke atas itu adalah tekanannya, kemudian di sini adalah temperaturnya. Kemudian nanti di dalam grafik itu ada dua lengkungan seperti ini. Yang di atas tak buat garis tegas, yang di bawah putus-putus. Oke, ini ya. Terus kemudian di sebelah sini itu ada fase padat. Di sini ada cair dan di sini ada gas. Kemudian kalau dari lengkungannya tadi bisa kita lihat lengkungan yang atas itu adalah selalu punyanya pelarut. Ya, berarti lengkungan yang di atas itu punyanya pelarut. Ingat-ingat, yang di atas ini adalah punyanya pelarut. Lengkungan yang putus-putus itu adalah punyanya larutan. Oke, berarti grafik P dan T, lengkungan yang atas adalah pelarut, kemudian yang di bawah adalah larutan. Kemudian kalau dari titik ini, tak tarik ke sebelah kanan. Oke, titik ini tak tarik ke sebelah kanan. Oke, berarti di sini adalah menunjukkan grafik tekanan. Ditarik ke sini, cerat, berarti ini adalah punyanya pelarut. Berarti misalkan di sini ada simbol A. Oke, berarti keterangan dari simbol-simbol yang ada di situ A itu berarti merupakan titik yang menunjukkan tekanan punyanya pelarut. Berarti yang A menunjukkan tekanan pelarut. Kemudian kalau dari yang garis putus-putus ini kita tarik ke P. Nah, misalkan di sini ada simbol huruf B. Berarti di situ menunjukkan B itu adalah grafik tekanan yang garis putus-putus. Berarti tekanan punyanya larutan. Oke, berarti B itu adalah menunjukkan tekanan punyanya larutan. Oke, paham ya? Terus kemudian kalian lihat di sini. Di sini ada cair ke padat. Kalau cair menjadi padat, itu berarti menunjukkan peristiwa membeku. Berarti daerah di sebelah kiri itu menunjukkan daerah beku. Dari titik-titiknya, kalau kita tarik ke bawah, oke, ini kita tarik ke bawah. Misalkan kita kasih tanda huruf C. Berarti C di situ menunjukkan titik beku. Dilihat ke atas, C itu adalah lengkungan yang di atas, berarti punyanya pelarut. Oke, berarti C itu menunjukkan titik bekunya pelarut. Kemudian kalau yang di garis putus-putus kita tarik ke bawah. Set. Di sini ada D. Berarti di situ menunjukkan bahwa D itu menunjukkan titik beku punyanya larutan. Oke, jelas ya. Berarti ada titik beku pelarut dan ada titik beku larutan. Nah, selisih antara C dengan D ini yang disebut sebagai delta TF. Oke, berarti letak delta TF itu di selisih antara C dan D. Kemudian yang di sebelah kanan kalian lihat perubahan fasenya dari cair menjadi gas. Cair menjadi gas itu kan proses penguapan. Sebelum penguapan mesti mengalami proses mendidih. Berarti di sebelah kanan itu disebut sebagai daerah didih. Oke, sebelah kanan itu daerah didih. Coba, kalau dari titik ini, kita tarik ke bawah. Misalkan kita kasih E.
Oke, berarti E karena di sebelah kanan itu menunjukkan daerah didih. Berarti E itu merupakan titik didih. Kita tarik ke atas, berarti ini merupakan titik didih dari yang namanya pelarut. Oke, berarti E itu merupakan titik didih pelarut. Kalau misalkan yang sebelah sini, yang garis putus-putus, kita tarik ke bawah. Ini adalah F, berarti F itu merupakan titik didih yang lengkungan putus-putus. Lengkungan putus-putus tadi punyanya siapa? Larutan. Oke, berarti F itu merupakan titik didih punyanya larutan. Oke, berarti selisih antara F dengan E di sini itu yang disebut sebagai delta TB, kenaikan titik didih. Oke, paham ya? Ini tentang grafik antara tekanan dan temperatur. Oke, kalau misalkan di grafik P dan T ini, di sini tak kasih huruf G, sini H, K, L, I sama J. Kalau yang titik-titik tadi antara A, B, C, D, E, F sudah saya jelaskan tadi, sudah pada paham ya. Sekarang kalau misalkan kalian lihat, kalian fokus ke GH. Oke, garis GH. Oke, berarti GH itu menunjukkan garis beku punyanya pelarut. Ya, berarti G dengan H itu menunjukkan garis beku punyanya pelarut. Kemudian garis IC, coba kalian fokus di IC. I dengan C itu juga menunjukkan garis beku, tetapi dipunyai oleh siapa? Larutan. Kemudian ada KH. KH itu bukan lagi titik tetapi juga merupakan garis. Karena di sebelah kanan berarti merupakan daerah didih. Berarti KH itu menunjukkan garis didih punyanya pelarut. Oke, sedangkan yang L dengan C itu juga menunjukkan garis didih punyanya larutan. Oke, sudah paham ya semuanya tentang grafik P dan T. Yuk, yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara menentukan sifat-sifat koligatif larutan yang tertinggi atau yang terendah. Misalkan dalam soal, manakah yang mempunyai tekanan uap paling besar? Atau manakah yang mempunyai titik beku yang paling tinggi? Atau mungkin titik didih yang paling rendah? Oke, kita kupas satu persatu, kita analisa satu persatu dari yang pertama. Sifat koligatif yang pertama itu adalah P, tekanan uap. Tekanan uap larutan yang paling besar itu dicari dari mana? Oke, dasarnya dari rumus yang sudah kita terangkan dari channel atau part berikut sebelumnya. Oke, rumus P itu kan sama dengan XP dikali dengan P0. P0 itu adalah punyanya pelarut, bisa kita abaikan. Berarti P berbanding lurus dengan XP. XP itu kalau kita jabarkan rumusnya NP ditambah per NT plus NP. Berarti di sini menunjukkan bahwa P berbanding lurus dengan mol pelarut. Oke, berarti kesimpulannya ketika mencari tekanan uap yang paling tinggi, berarti kalian harus mencari mol pelarut juga yang paling tinggi. Itu sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan titik beku yang paling tinggi? Bagaimana cara menentukan titik beku yang paling tinggi? Oke, kita ingatkan kembali teori di part yang sebelumnya bisa dilihat. Tapi di sini kita ingatkan kembali yang namanya TF itu sama dengan TF0 min delta TF. TF0 itu adalah titik beku pelarut.
Ketika menggunakan pelarut air, harga TF0-nya adalah 0 derajat Celcius. Berarti ketika ini 0 derajat Celcius, besarnya TF itu sama dengan min delta TF. Karena di sini ada tanda minus, berarti hubungan TF dengan delta TF itu berbanding terbalik. Berarti logikanya, kalau kita mencari TF yang paling besar, itu sama aja kita mencari delta TF yang paling kecil. Lah, delta TF itu apa? Delta TF itu rumusnya adalah M kali KF kali I. KF itu sebuah ketetapan pelarut, bisa kita abaikan. Berarti intinya delta TF yang paling kecil itu sama aja kita mencari M kali I juga yang paling kecil. Berarti titik beku berbanding terbalik. Oke, berarti bisa kita tuliskan di sini. Kalau mencari titik beku yang paling besar, sama aja kita harus mencari M dikali dengan I yang paling kecil karena titik beku berbanding terbalik. Kemudian yang ketiga yaitu titik didih. Bagaimana menentukan titik didih yang paling besar? Oke, dari rumusnya hubungannya yang namanya TB itu sama dengan TB0 ditambah dengan delta TB. Ketika menggunakan pelarut air, maka TB0-nya nilainya 100. Di sini ada tanda positif, berarti antara TB dengan delta TB itu berbanding lurus. Kalau kita mencari TB yang paling besar, otomatis kita juga harus mencari delta TB yang paling besar. Delta TB itu rumusnya adalah M dikali KB dikali I. KB bisa kita abaikan, berarti TB paling besar sama aja delta TB yang paling besar. Berarti dilihat dari jumlah M dikali I juga yang paling besar. Oke, bisa kita tulis di sini kesimpulannya, berarti TB yang paling besar itu adalah M dikali I juga yang paling besar. Oke, paham ya? Besar dan kecil di sini saya simbolkan dengan anak panah. Oke, berarti besar dan kecilnya ke atas itu berarti besar, kalau ke bawah itu berarti kecil. Terus kemudian sifat yang terakhir, yang keempat, itu adalah tentang P atau tekanan osmotik. Bagaimana teorinya tekanan osmotik? Oke, gini. P itu sama dengan M besar molaritas dikali R dikali T dikali I. Berarti intinya P berbanding lurus dengan MRTI. R itu sebuah ketetapan bisa kita abaikan. Suhunya biasanya diketahui dalam keadaan yang sama. Berarti P berbanding lurus dengan M dengan siapa? I. Berarti kalau kita mencari tekanan osmotik yang paling besar, sama aja kita harus menghitung molaritas dikali I juga yang paling besar. Oke, saya garis bawahi, saya kotai. Ini untuk menentukan sifat koligatif yang terbesar dan terkecil. Diingat-ingat, ada yang berbanding lurus dan ada yang berbanding terbalik. Oke, berarti kalau tekanan besar itu sama dengan mol pelarut yang paling besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Berarti kalau tekanannya kecil, mol pelarutnya yang paling kecil. Kemudian sifat yang kedua, titik beku paling besar itu berarti dilihat dari M kali I yang paling kecil. Atau TF besar, M kali I yang paling kecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mencari TF yang paling kecil, berarti M kali I-nya yang paling besar. Kemudian sifat yang ketiga tentang titik didihnya. Titik didih yang paling besar itu berarti nanti kita menentukannya dilihat dari M kali I yang paling besar. Dan yang terakhir, tekanan osmotik yang paling besar berarti kita menentukannya dari M kali I juga yang paling besar. Oke, itu tentang menentukan sifat koligatif larutan yang tertinggi dan yang terendah. Begitu teorinya ya. Yuk, misalkan ada contoh soal seperti ini. Soal yang pertama. Di antara larutan berikut yang mempunyai titik didih tertinggi, ada A, B, C, dan E. Pertanyaannya, kalian suruh mencari titik didih tertinggi.
Tadi sudah saya jelaskan bahwa titik didih yang paling tinggi itu harus kita cari M kali I juga yang paling tinggi. Berarti kata kuncinya TB yang paling tinggi, kita cari besarnya M dikali dengan I, itu juga yang paling tinggi. Oke, poinnya di sini. Karena TB itu berbanding lurus. Oke, terus kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Yaudah, misalkan dari option A. Ada NaCl 0,1 M, berarti kita harus mencari M dikali I. M-nya ada 0,1 dikalikan I, karena dia tidak ada alfa, berarti itu dianggap sebagai elektrolit kuat. Jumlah I-nya itu sama dengan N-nya. Ada senyawa NaCl, ada Na sama ada Cl, berarti I-nya ada 2. Oke, berarti I kali I-nya sama, M kali I-nya sama dengan 0,2. Kemudian yang B, BaCl2 0,1 M. BaCl2 itu adalah golongan garam. Kalau dia garam berarti dia termasuk ke dalam larutan elektrolit. M-nya ada 0,1. Berapa I-nya? Dicek. Terdiri dari Ba1, Cl-nya ada 2. 1 tambah 2 berarti I-nya ada 3. 0,1 kali 3, 0,3. Kemudian yang C, C2H6O2 0,1 M. Karena dia berpola CXHYOZ, dia adalah termasuk ke dalam senyawa non-elektrolit. Bagi yang masih bingung kok bisa itu non-elektrolit, bisa dilihat dari part sebelumnya. Sifat koligatif yang larutan non-elektrolit. Di situ nanti di part itu ada contoh-contoh senyawa yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Karena dia larutan non-elektrolit, M-nya 0,1, I-nya adalah 1. Berarti non-elektrolit itu mempunyai nilai I sama dengan 1. Berarti di sini tetap 0,1. Kemudian yang D, Ki itu termasuk senyawa garam. Karena kalau diionkan akan menghasilkan K+ dan I-. K-nya 1, I-nya 1. Berarti I-nya ada 2. Oke, berarti molalitasnya 0,1 dikali besarnya I ada 2 sama dengan 0,2. Yang terakhir, C sama E itu setipe karena berpola CXHYOZ. Kalau kalian hafal, C6H12O6 itu kan golongan glukosa. Glukosa itu termasuk senyawa gula. Kalau gula berarti dia masuk ke dalam larutan non-elektrolit. Nilai I-nya sama dengan 1, berarti M-nya 0,1, I-nya 1 itu sama dengan 0,1. Kemudian kita tentukan di sini karena kita mencari titik didih yang paling tinggi, berarti kita harus memilih antara A, B, C, D, E tadi, kita pilih yang M kali I-nya juga yang paling tinggi. Oke, tinggal dihitung ada 0,2, 0,3, 0,1, 0,2, 0,1. Berarti yang titik didihnya paling tinggi, M kali I yang paling tinggi. Jawaban yang betul adalah yang apa? B. Contoh soal yang kedua, misalkan kalian menemui soal seperti ini. Larutan yang titik bekunya paling tinggi jika pelarutnya air adalah larutan titik-titik. Berarti kata kuncinya kalian suruh mencari titik beku paling tinggi. Dilihat dari teori yang sudah kita ringkas sebelumnya tadi, titik beku yang paling tinggi itu berbanding terbalik. Berarti kalau kita mencari titik beku yang paling tinggi sama artinya kita harus menghitung M dikali I yang paling kecil atau yang paling rendah. Berarti rumusnya di sini. TF yang paling tinggi itu sama dengan M dikali I yang paling rendah. Oke, ini kata kuncinya. Yuk, berarti di sini sudah ada M. Berarti kita harus menentukan jumlah I-nya ada berapa. Dan di sini tidak ada dalam bentuk senyawa kimia, tapi ada dalam nama-nama kimia. Kita ubah dulu ke senyawa kimia supaya bisa menentukan jumlah I-nya. Coba, kalium karbonat. Kalium itu kan K, dia golongan 1A, berarti dia K+.
ketemu dengan karbonat. Karbonat itu poliatomik CO3 yang bermuatan 2-. Ketika K+ ketemu CO3 2-, dikali silang. Oke ya, berarti dikali silang. Nanti K+ ketemu CO3 2-, itu nanti dikali silang. 2 jadi indeksnya K, 1 jadi punyanya CO3. Berarti nanti rumus yang terbentuk kalium karbonat itu menjadi K2CO3. K2CO3. Terus berapa besarnya I? K-nya ada 2, CO3 itu ingat satu kesatuan. CO3-nya ada 1, berarti 2 ditambah 1, 3. Berarti nanti besarnya M kali I-nya itu 0,1 dikali 3. Berarti yang A itu ada 0,3. Kemudian yang B, natrium nitrat 0,1 M. Bagaimana cara menuliskan rumus kimianya? Natrium nitrat, natrium itu golongan 1A, berarti dia Na+. Ketemu dengan nitrat, nitrat juga poliatomik, nitrat itu adalah NO3-. Plus minus sudah netral, berarti natrium nitrat itu mempunyai rumus kimia NaNO3 dengan jumlah Na1, NO31, berarti nilai I-nya sama dengan 2. Oke, berarti natrium nitrat M kali I-nya 0,1 dikali 2 ada 0,2. Kemudian yang C, di situ ada urea. Urea itu rumus kimianya adalah CONH2 2 kali. Urea itu termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit besarnya I itu sama dengan 1. Berarti M-nya 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Kemudian yang D, asam klorida. Pasti sudah hafal semuanya. Asam klorida rumus kimianya adalah HCl. Hanya 1, Cl-nya 1. Berarti nilai I-nya ada 2. Oke. 0,1 dikali 2. Ada 0,2. Kemudian yang terakhir, seng sulfat. Seng sulfat terdiri dari Zn2+, seng, kemudian sulfat itu adalah poliatomik SO4 2-. Karena di situ sudah plus 2 dan -2 sudah netral, berarti seng sulfat itu mempunyai rumus kimia adalah ZnSO4. Berapa jumlah I-nya? Dicek. Zn-nya 1, SO4-nya 1. Berarti I-nya ada 2. Berarti nanti mencari M kali I-nya untuk zinc sulfat, M-nya ada 0,1. Kemudian dikalikan jumlah I-nya 2, sama dengan 0,2. Oke, berarti bisa kita lihat dari tadi kita hitung, yang sudah kita hitung bahwa A, kalium karbonat 0,1 M itu ada 0,3. Kemudian yang B 0,2, yang C 0,1, yang D 0,2, yang E 0,2. Pertanyaannya tadi, larutan yang memiliki titik beku yang paling tinggi. Oke, kembali ke teorinya tadi bahwa titik beku paling tinggi berarti kita pilih M kali I yang paling rendah. Oke, berarti M kali I yang paling rendah itu dimiliki oleh urea. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di part-part berikutnya. Jangan lupa kalau misalkan kalian kok ujuk-ujuk sampai di sini, bisa kalian lihat juga materi yang berhubungan dengan sini di part-part yang sebelumnya. Oke ya, semoga sukses selalu buat kalian semua. Selamat belajar. Assalamualaikum.